Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisya Indah Lestari Putri dari kelas 12 IPS 4 dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PJBL mengenai produk saya yang bernama Coupon the Rainbow. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama ada cover dan lembar pengesahan. Berikut adalah cover dan lembar pengesahan yang ada pada laporan PJBL produk Coupon the Rainbow. Langsung masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan, di mana satu, latar belakang, dijelaskan tentang project based learning yang diadakan di sekolah menengah atas negeri Satu Mangkra sebagai syarat kelulusan siswa kelas 12, merupakan kolaborasi dari semua mata pelajaran kurikulum 2013. Secara umum, penulis memilih produk ini dikarenakan pembuatannya makanan ini yang tergolong mudah untuk dibuat dan produk tersebut banyak diminati oleh kalangan orang dewasa dan anak-anak dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana metode praktikum pada produk Coupon Rainbow. Yang kedua, bagaimana proses pengolahan produk tersebut. Yang ketiga, bagaimana hasil dari praktikum produksi Coupon Rainbow tersebut secara geologis, sosial, yang dikaitkan dengan seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, itu ada tujuan praktikum. Yang pertama, untuk mengetahui metode dasar pada saat melakukan praktikum. Yang kedua, untuk mengetahui proses pengolahan Coupon Rainbow yang baik dan benar. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil akhir dari produksi Coupon Rainbow yang dikaitkan dengan semua mata pelajaran seperti geografi, sosiologi, PKWU, dan sebagainya. Yang keempat, itu ada manfaat praktikum. Yang pertama, bagi siswa, penerapan model project based learning yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa kelas 12 Seman Satu Mangkra. Yang kedua, bagi guru, model project based learning mampu mengefektifkan pembelajaran. Yang ketiga, bagi masyarakat, seluruh prosesnya yang dilakukan oleh penulis dinilai dari peningkatan belajar penulis akan ketepatan yang tidak hanya di tanah pengetahuan umum di masyarakat, namun akan dapat dari ranah sikap dan keterampilan di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya masuk kepada bab kedua, yaitu kajian teoritik atau disebut juga kajian pustaka. Yang pertama ada definisi dan klasifikasi model PJBL. Sama seperti tadi di pembahasan latar belakang, project based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Yang kedua, keefektifan model project based learning yang dapat mengefektifkan pembelajaran karena pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang komprehensif di mana penulis terlibat dalam kegiatan penyelidikan berkelanjutan. Yang ketiga ada definisi kuliner. Kuliner merupakan suatu bagian dari hidup yang erat kaitannya dengan konsumsi makanan sehari-hari. Yang keempat, definisi kue klepon. Klepon atau klepon disebut sejenis makanan tradisional atau kue tradisional Indonesia yang masuk ke dalam kelompok jajanan pasar. Secara umum, kue klepon dapat ditemukan di daerah Jawa, termasuk khususnya di daerah Jawa Barat. Lanjut, yang keempat yaitu manfaat ubi jalar bagi kesehatan. Yang pertama itu memperlancar sistem pencernaan, yang kedua menjaga kesehatan mata, yang ketiga meningkatkan daya tahan tubuh, yang keempat menjaga kesehatan jantung, yang kelima menjaga penyakit kanker, yang keenam menjaga kesehatan kulit dan rambut. Yang kelima, kaitan PJBL produk Coupon Rainbow yang seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah menengah atas negeri Satu Mangkra. Yang pertama, aspek fisik dan kondisi geologis hasil tanaman ubi jalar yang baik sebagai bahan baku Coupon Rainbow. Yang pertama adalah tanaman ini tumbuh baik di daerah berdekit panas dan lembab dengan suhu optimum 27 Celcius, berkelembapan udara 50% sampai 60% dan lama penyiraman 11 sampai 12 jam per hari dengan curah hujan 750 mm sampai dengan 150 mm per tahun. Yang kedua yaitu sejarah dan makna Coupon sebagai makanan tradisional. Ubi jalar berasal dari Amerika. Menurut para ahli botani pertanian mengatakan bahwa daerah asal ubi jalar adalah Selandia Baru, Polinesia, dan Amerika bagian tengah. Nikolai Ivovovich Vavilov, seorang botani Soviet, dan memastikan asal tanaman ubi jalar adalah berasal dari Amerika Tengah. Yang ketiga, konsep produk dan upaya mempertahankan kearifan lokal. Yang pertama, konsep makanan berbasis kearifan lokal. Penulis membuat produk ini dikarenakan proses dan tata cara makanan yang tersebut tergolong mudah dan bahan baku yang mudah untuk ditemukan. Pada era globalisasi ini, penulis membuat inovasi baru yang mengkolaborasikan makanan tradisional dengan makanan modern. Yang kedua, upaya dalam mempertahankan makanan berbasis kearifan lokal. Penulis melestarikan budaya terdahulu dengan mengikuti era globalisasi tanpa menghapus ciri khas dari makanan tersebut. Yang keenam ada pemasaran dan penjualan. Yang pertama, pengertian pemasaran.
adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha. Yang kedua adalah penjualan, adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemasaran kebutuhan. Yang kedua ada unsur-unsur pemasaran. Yang pertama ada produk, harga atau price, distribusi, place, dan terakhir ada promosi atau promotion. Yang ketiga metode cara menentukan harga jual atau yang biasa disebut HPP. Yang pertama metode menentukan harga produk pokok produksi. Yang kedua metode harga pokok pesanan atau job order cost system. Yang ketiga metode harga pokok proses atau proses cost system. Bab 3. Selanjutnya ada bab 3 yaitu hasil pembahasan. Yang pertama adalah metode penelitian atau metode praktikum. Penulis melakukan metode kuantitatif yang banyak sekali digunakan baik itu dalam ilmu alam seperti geografi ataupun ilmu sosial seperti sosiologi dan ekonomi. Pada PJBL ini telepon rembu ini menggunakan metode deskripsi. 3.2 yaitu proses pembuatan. Yang pertama ada alat dan bahan. Rincian pertama yaitu alat. Yang pertama pisau, panci, baskom, kompor, parutan, jaring, telangan, saringan, centong atau sinduk, dan terakhir panci kukus. Bahan-bahannya diantara lain 250 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung beras putih, 250 ml air santan, 1 sendok garam halus, secukupnya gula jawa yang sudah diiris halus, secukupnya kelapa parut setengah muda, secukupnya air panci, secukupnya pewarna sesuai selera. Yang keduanya itu adalah langkah. Yang pertama, kukus kelapa dan dinginkan. Yang kedua, panaskan air di panci dengan api kecil supaya adonan menjadi tidak kelamaan menunggu air mendidih. Yang kedua, lalu bikin adonan campur tepung ketan dan tepung beras, garam. Tuang air santan sedikit demi sedikit sambil diulek hingga adonan tidak lengket di tangan. Kemudian pisah menjadi adonan berapa. Yang selanjutnya bikin bulatan dan isi gula jawa secukupnya. Lalu masukkan ke panci yang sudah mendidih sampai kelapa mengapung. Tunggu 10 menit supaya matang sempurna. Jika sudah matang, iriskan lalu baluri dengan kelapa parut. Hasil pembahasannya yang pertama ada aspek fisik kondisi geologis pada produk telepon rembo. Tempat penelitian atau praktikum ini terletak di daerah Kabupaten Bandung Barat. Titik ini terletak di Komplek Permata Raya, Jalan Permata Raya, Blok Tidur 14, RT 8 RW 14, Desa Kandimulya, Kecamatan Mampang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Yang kedua, aspek sosial mengenai telepon rembo di lingkungan masyarakat. Makanan tradisional telepon ini termasuk folklor bukan lisan karena masuk makanan khas daerah. Fungsi folklor yang masuk di dalamnya adalah fungsi folklor sebagai pengesahan kebudayaan, di mana dalam masyarakat Indonesia dibudayakan makanan-makanan khas tradisional agar lebih diakui di kalangan masyarakat lokal. Ketiga ada pemasaran dan penjualan. Yang pertama itu ada manajemen pemasaran produk yang penulis buat yaitu telepon rembo. Yang kedua price atau harga. Setelah dihitung menggunakan HPP, harga yang didapatkan per bungkus adalah senilai Rp4.500. Yang ketiga promotion, dan yang keempat place. Di slide ini terdapat ada gambar poster dan pada saat penjualan. Yang kedua adalah laporan laba rugi perubahan modal dan neraca. Yang pertama, setelah menghitung laporan laba rugi yang didapat adalah laba bersih senilai Rp85.000. Yang kedua, laporan perubahan modal. Modal akhir pada per 23 Februari tahun 2021 nilai Rp110. Yang ketiga, laporan neraca. Yang pertama adalah jumlah aktifannya 170.000 dan jumlah plus M-nya adalah 170.000. Bisa dilihat di slide pada gambar tersebut. Yang bab keempat adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan yaitu tema proyek untuk IPS adalah Lamprah Food, di mana penulis membuat produk ini yang bernama telepon rembo. Telepon rembo merupakan inovasi baru yang dikolaborasikan dengan budaya tradisional dan budaya modern. Secara umum, telepon sudah dikenal sebagai makanan tradisional oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah Jawa Barat. Dengan kondisi geologis yang baik di wilayah penulis untuk pertumbuhan dan pembentukan gejala sebagai bahan dasar atau bahan utama makanan tersebut. Yang kedua itu ada saran yang pertama bagi siswa, semoga proyek penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber
dan pengetahuan lainnya, lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data serta segala sesuatunya sehingga penelitian proyek dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Yang kedua, bagi sekolah. Sekolah hendaknya mengupayakan untuk memberikan fasilitas dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menunjang proses belajar dan prestasi belajar siswa mata pelajaran tersebut agar lebih baik ke depannya. Yang ketiga, bagi masyarakat. Masyarakat dapat diharapkan mengetahui ilmu tersebut dan dapat menjaga lingkungan dengan baik sebab ekosistem lingkungan dapat mempengaruhi iklim dan cuaca di daerah tersebut. Yang terakhir adalah daftar pusaka. Berikut adalah rincian-rincian sumber pada laporan produk telepon Rembong. Selanjutnya yaitu lampiran pertama adalah tugas dari mata pelajaran sejarah wajib, yaitu jurnal kegiatan harian, di mana penulis merinci satu persatu apa kegiatan yang dilakukan selama PJBL selama sebulan. Yang kedua itu lampiran proses pengolahan dan pencucian bahan baku mata pelajaran PJOK atau disebut juga mata pelajaran olahraga. Di situ tertera penulis mencantumkan proses pembuatan dari step pada step, yaitu dari tahap 1 sampai tahap akhir. Yang ketiga itu lampiran ketiga, yaitu media promosi dan label. Tercantum ada 2 poster, 1 label, dan sketsa label. Yang keempat adalah lampiran majalah dinding mata pelajaran bahasa Sunda, di mana pada proses tahap 1 sampai tahap terakhir proses pembuatan majalah dinding. Yang kelima adalah teks prosedur dan video teks prosedur atau video oral dan atau lisan, mata pelajaran Inggris wajib dan sastra Inggris. Lampiran 6 itu ada proses penjualan produk telepon Rembong. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.